terkait dengan penyimpangan yang ada di kalangan sufi, khususnya adalah gulat al-mutasawwifah. Gulat itu artinya adalah orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang hulu dalam meyakini sesuatu, termasuk diantaranya yang ada pada al-mutasawwifah, pada kelompok-kelompok sufi. Ada banyak bentuk hulu yang ada pada orang-orang sufi, seperti al-kashf wal mukasyafah. Al-kashfu itu ketika Allah bukakan hijab dalam pandangan mereka atau dalam pikiran mereka, sehingga mereka bisa melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu yang tidak terbayang oleh ahlul zahir. Mereka suka menyebut orang-orang yang bukan sufi dengan ahlul zahir, karena sufi itu ahlul batin, orang-orang mengerti persoalan hal-hal yang tersembunyi. Al-kashf, dengan al-kashfu itu mereka bisa memaknai Al-Quran dengan makna-makna yang mereka menganggap tidak pernah terbayang oleh ahlul zahir. Dengan al-kashfu itu mereka bisa punya keyakinan-keyakinan yang bermacam-macam. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa mereka bisa naik sampai ke Lauhul Mahfuz. Bisa dia membaca masa depan, nampak dia ada pada Lauhul Mahfuz itu. Al-kashf. Ada lagi bentuk penyimpangan mereka, al-liqa ma'an nabi, yaqzah, bertemu dengan Nabi secara langsung dalam keadaan nyata, terang. Jadi kalau tahu aja Nabi, berarti sahabat dia. Yang tahu aja Nabi dan beriman adalah sahabat. Awak yang tahu aja nya, awak tabi'in kan? Yang tahu aja sahabat kan? Tabi'in kan? Enggak. Mereka mengandalkan sebuah hadis, memahaminya tidak seperti yang dipahami oleh para ulama salaf. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang melihat saya fil manam, man ra'ani fil manam fasayarani yaqzatan. Barang siapa yang melihat saya dalam mimpi, berarti mimpi tahu saja Nabi, fasayarani yaqzah, maka dia akan melihat saya dalam keadaan terjaga. Ini hadis ada dalam Sahih Bukhari. Cuma ini perlu dihimpun ini riwayat ini, karena seperti yang disambung riwayatnya oleh Imam Muslim, au kama ra'ani fil yaqzah. Au itu kan syakku minar rawi, ada semacam keraguan dari rawinya, apakah maksudnya akan melihat atau seperti seolah-olah melihat. Dan ulama salaf mengambil apa yang diperkuat oleh Imam Muslim. Maka maknanya siapa yang melihat saya dalam mimpi seolah-olah sama dengan melihat saat terbangun. Seandainya pun yang ada pada Imam Bukhari itu dipahami dengan terbangun, terjaga seperti itu kata mereka hanya untuk orang yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umpama ada orang yang alun hijrah lah, yang lain lah hijrah sudah, ini alun hijrah, nanti mimpi dia ketemu Nabi, fasayarani yaqzah, satu saat nanti sebelum Nabi wafat dia akan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata ulama salaf. Untuk mereka yang sezaman dengan Nabi. Kalau setelah Nabi wafat, enggak. Karena banyak ulama-ulama dulu yang pernah mimpi ketemu Nabi. Tapi tak ada ceritanya bahwa mereka ketemu Nabi secara terbangun. Imam Ahmad pernah diriwayatkan diceritakan dia pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Ada banyak ulama-ulama yang lain, Ibnu Sirin dan lain sebagainya. Ibnu Sirin dulu ketika ada orang yang ngaku-ngaku ke dia, saya ketemu Nabi malam tadi dalam mimpi katanya. Dia tanya itu, Sifli, coba kamu ceritakan ke saya, seperti apa yang kamu lihat itu? Diceritakannya begini. Itu enggak tuh katanya. Bukan kamu melihat dia. Karena tidak sama dengan yang dilihatnya dengan ciri-ciri yang ada pada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang diri dia. Nah, jadi ada banyak penyimpangan. Adakah kesamaannya dengan Syiah? Jawabannya ada. Bahkan
tokoh-tokoh sufi itu banyak yang berasal juga dari tokoh-tokoh Syiah. Maka dia punya banyak kesamaan-kesamaan. Hulunya dalam satu sisi itu sama. Kalau orang-orang Syiah itu hulunya pada imam-imamnya, kan ada imam 12 oleh orang-orang Syiah, itu hulunya luar biasa. Perkataan imam sama dengan perkataan Nabi. Maka apapun yang diucapkan oleh imam mereka, itu statusnya sama dengan hadis. Tidak perlu diukur lagi sama tidak dengan yang dikatakan oleh Nabi. Tidak perlu lagi. Pokoknya kalau imamnya sudah ngomong, maka itu adalah hadis. Itu hulunya luar biasa. Sedangkan orang-orang sufi hulunya pada wali-walinya. Ada wali-wali Allah yang kata mereka orang-orang yang keramat. Inilah katanya orang-orang yang bisa ketemu Nabi kapan dia mau itu. Jadi bisa tosu aja Nabi bilonya nak tosu. Atau ada pula dalam keyakinan mereka, bacalah wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu, nanti dengan membacanya sampai sekian puluh kali, sekian ratus kali, nanti Nabi akan datang. Ini semua adalah kebohongan-kebohongan dan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Jadi Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.